Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN SMP tahun 2022 pelajaran IPS. Yang pertama, kita diminta untuk menganalisis interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan di wilayah Indonesia melalui peta, tabel, dan grafik. Materinya adalah kondisi geografi di Indonesia, keunggulan, letak, luas, dan geostrategis wilayah Indonesia, keadaan iklim dan cuaca Indonesia, bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia, keragaman flora dan fauna Indonesia, potensi dan persebaran sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, sumber daya laut, peta dan pemanfaatannya dalam kehidupan, pengaruh letak wilayah terhadap keadaan alam Indonesia, kondisi tanah dan keuntungannya terhadap aktivitas pertanian, jaringan dan sarana transportasi berdasarkan kondisi geografis, pengaruh keadaan alam terhadap keragaman mata pencaharian, pengaruh keadaan alam terhadap keragaman sosial budaya bangsa, kearifan lokal masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan, fisik, dan manusia, pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi, kegiatan wirausaha berbasis teknologi dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peranan penduduk, modal, dan teknologi dalam pembangunan nasional, isu global, dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, konsep interaksi manusia dengan lingkungan alam, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menganalisis perubahan keruangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan di negara ASEAN melalui grafik, tabel, dan gambar secara kritis. Materinya adalah interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan negara-negara di dunia. Submaterinya adalah kondisi geografis negara-negara di dunia, pluralitas masyarakat negara-negara di dunia dari etnis, agama, pekerjaan, dan status sosial, keunggulan dan keterbatasan ruang dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di negara-negara di dunia, peningkatan kualitas penduduk dalam menghadapi persaingan bebas masyarakat dunia, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang selanjutnya, mengevaluasi perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan negara-negara di benua lainnya, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Materinya adalah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan negara-negara di benua lainnya, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Submaterinya adalah karakteristik fisik dan sosial di negara-negara Asia dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sejarah persebaran bangsa-bangsa Asia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya, kerjasama antar negara Asia dan negara-negara di benua lain dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Yang selanjutnya, kita diminta untuk menganalisis jenis-jenis kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, politik dalam masyarakat. Yang pertama materinya adalah kelembagaan sosial atau institusi sosial. Di dalamnya termasuk pengertian dan fungsi kelembagaan sosial, ciri-ciri kelembagaan sosial, jenis dan peran lembaga sosial, jenis dan peran lembaga politik atau pemerintahan, jenis dan peran lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga kesehatan, lembaga keluarga, fungsi lembaga sosial dalam peningkatan kualitas penduduk Indonesia,
peran dan fungsi keragaman sosial, budaya, dan religi dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya mengevaluasi fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Materinya adalah penyimpangan sosial. Di dalamnya termasuk pengertian penyimpangan sosial, jenis penyimpangan sosial, faktor-faktor penyebab timbulnya penyimpangan sosial, peranan dan fungsi kelembagaan sosial di masyarakat, dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dalam menangani penyimpangan sosial. Strategi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, politik, dan ekonomi dalam menangani penyimpangan sosial. Yang selanjutnya menganalisis bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Materinya, interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pengertian interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan ekonomi, faktor penyebab dan permasalahan yang timbul akibat interaksi manusia dan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Yang selanjutnya menganalisis bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Materinya dinamika interaksi sosial manusia dengan lingkungannya dalam konteks pembangunan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pengertian dinamika interaksi, perubahan sosial ekonomi pada masa Orde Baru, perubahan sosial ekonomi pada masa Orde Reformasi, dampak positif perubahan sosial pada Orde Reformasi, dampak negatif perubahan sosial pada Orde Reformasi, dampak globalisasi modernisasi pada perubahan tatanan sosial, dampak globalisasi pada perubahan tatanan budaya. Yang selanjutnya menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materinya adalah mobilitas sosial, termasuk di dalamnya adalah pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dampak mobilitas sosial bagi kehidupan. Materi yang selanjutnya adalah pluralitas, perbedaan agama pada masyarakat Indonesia, perbedaan suku bangsa pada masyarakat Indonesia, perbedaan jenis pekerjaan pada masyarakat Indonesia, perbedaan jenis kelamin dan gender, potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada konflik dan integrasi. Di dalamnya termasuk konflik dalam kehidupan sosial, faktor penyebab terjadinya konflik pada masyarakat Indonesia, integrasi sosial pada masyarakat Indonesia, faktor pendorong integrasi sosial pada masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya menganalisis interaksi antara manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia. Materinya adalah pemenuhan kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang selanjutnya menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Materinya pemenuhan kebutuhan manusia. Di dalamnya termasuk peran BUMN dan BUMS dalam mengelola sumber daya alam, peran koperasi atau UMKM dengan pemanfaatan teknologi dalam mengelola SDA, kewirausahaan, peran perdagangan internasional dan pasar bebas dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya menganalisis peran pelaku ekonomi secara individual di dalam perekonomian. Materinya adalah peran pelaku ekonomi secara individual,
Termasuk di dalamnya adalah permintaan dan penawaran, keseimbangan konsumen dan produsen, elastisitas permintaan dan penawaran, struktur pasar, pasar sebagai wadah interaksi sosial di bidang ekonomi, nilai guna barang dan jasa. Yang selanjutnya menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Materinya adalah kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau agregat, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi, diagram lingkar kegiatan ekonomi, uang dalam kegiatan ekonomi, inflasi, bank dan lembaga keuangan, ketenaga kerjaan, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi. Yang selanjutnya menganalisis interaksi sosial ekonomi masyarakat dengan lingkungannya dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Materinya adalah pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional, ekonomi maritim dan agrikultur, peran ASEAN dalam perekonomian, ekonomi kreatif dan digital, pusat keunggulan ekonomi, dinamika interaksi antar ruang dalam perekonomian di Indonesia, dinamika interaksi antar ruang dalam perekonomian secara regional maupun global. Kemudian yang selanjutnya menganalisis perubahan dan kesinambungan masyarakat di Nusantara pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Materinya adalah perubahan dan kesinambungan masyarakat di Nusantara pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam dalam aspek geografi, ekonomi, budaya, politik. Termasuk di dalamnya adalah asal-usul penduduk Indonesia, jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, perdagangan kurun niaga dan pengaruhnya, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi masyarakat Nusantara pada masa praaksara. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi masyarakat Nusantara pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Yang selanjutnya mengevaluasi perubahan dan kesinambungan dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materinya adalah perubahan dan kesinambungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Termasuk di dalamnya adalah aspek geostrategis terhadap munculnya kolonialisme Barat di Indonesia, dampak revolusi industri bagi Indonesia, perubahan budaya, sosial, pendidikan, teknologi, dan ekonomi, yang termasuk di dalamnya monopoli, kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa, pada masa kolonial Barat. Perjuangan rakyat Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme, munculnya organisasi, pergerakan, dan tumbuhnya semangat kebangsaan, termasuk di dalamnya perkembangan semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh pada masa pergerakan nasional, perubahan budaya, ekonomi, sosial, pendidikan, dan teknologi pada masa Jepang. Yang selanjutnya mengevaluasi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa kemerdekaan sampai awal reformasi. Materinya adalah perubahan awal kemerdekaan ditinjau dari segi sosial, politik, dan ekonomi. Di dalamnya ada usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan, tokoh-tokoh pada awal kemerdekaan, dorongan internal dan eksternal kebangsaan yang berpengaruh pada masa awal kemerdekaan, interaksi Indonesia dengan negara-negara di dunia, dinamika politik, perubahan sosial ekonomi pada masa Orde Baru dan reformasi, perkembangan teknologi pada masa awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Yang terakhir, melakukan observasi bidang kajian IPS di lingkungan tempat tinggal peserta OSN.
Ini materinya observasi lapangan. Kita diminta untuk menyajikan video observasi lapangan bidang IPS yang terintegrasi pada sub-bidang kajian, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Thank you dan semangat!